Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di BMPC. Di video kali ini gue pengen share ke kalian, kira-kira di pertengahan tahun ini yang mau rakit PC gaming editing dengan Intel Gen 10, mendingan baru atau bekas sih? Terutama buat kalian yang mau rakit tapi balik lagi nih masih bingung karena terkendala budget. Mau beli bekas tapi ragu-ragu, takut melarangnya bermasalah. Tapi mau beli baru juga harganya masih cukup lumayan. So tanpa basa-basi langsung aja kita bahas di video ini. Nah, di depan kalian ini udah ada PC yang kita rakit di sini dengan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor di sini gue menggunakan Intel Core i3 10105F. Di sini kita menggunakan prosesor yang kebetulan bekas pemakaian user kita. Tapi walaupun bekas, prosesor ini masih dalam masa garansi nih teman-teman. Jadi ya menurut gue sih dengan harga 850.000 dengan garansi yang masih cukup panjang, prosesor ini masih layak untuk dibeli. Lanjut ke motherboard, di sini kita menggunakan MSI H510M Pro. Dan lagi-lagi di sini kita masih menggunakan part bekas upgradean user kita. Tentunya masih dalam masa garansi yang cukup panjang. Dan motherboard ini kita dapat di harga 900.000 aja nih teman-teman. Jadi menurut gue ya masih cukup oke dan menghemat cukup lumayan lah ya. Lanjut ke posisi RAM, di sini gue percayakan ke tim Elite dengan kapasitas 2x4GB total 8GB DDR4. Ya secara untuk menekan budget, jadi gue ambil kapasitas yang 8GB aja dulu. Mungkin kedepannya ini bisa di-upgrade sampai 16GB ya. Dan memori ini gue dapat di harga 350.000 aja. Dan untuk RAM tipe ini memiliki garansi lifetime teman-teman. Jadi kalau kalian ada opsi bekas untuk penggunaan RAM dalam PC rakitan kalian, yang harus kalian perhatikan bahwa RAM yang kalian beli itu harus bergaransi resmi distributor Indonesia. Dan jangan lupa segel harus dalam kondisi utuh ya, karena itu menjadi syarat klaim saat terjadi sesuatu dengan RAM kalian. Untuk CPU cooler kita di sini menggunakan Dark Flash Shadow dengan model yang cukup sederhana, namun menurut gue tetap terlihat mewah sih. Karena dengan dua LED ARGB-nya itu memberikan kesan yang cukup mewah dan elegan. Dan ini kita dapat di harga 200.000 aja. Dan ini udah support ARGB Sync dari motherboard. Lanjut ke bagian storage, di sini kita menggunakan dua item. Yang pertama itu kita ada SSD yang kita pakai dari brand RX7. Dan pemilihan SSD ini ya karena kita pengen nekan budget ya. Dan ini kita dapat di harga 200.000 aja. Untuk storage kedua, kita menggunakan harddisk dari Western Digital dengan kapasitas 1TB. Yang kita dapat di harga 250.000. Dan untuk keduanya ini kita dapat masih dalam kondisi sehat 100% ya. Wow, mantap jiwa bosku. Nah, untuk mendukung performa PC rakitan kali ini, di sini gue menggunakan VGA card dari Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Yang kebetulan pada video kali ini dari brand Inno3D. Dan menurut gue sih ini sudah sangat cukup dan pas ya untuk rakitan kali ini. Karena dari segi harga yang kita dapat cuma dengan harga 2 juta, tentunya VGA ini udah bisa diandelin sih untuk keperluan PC gaming atau editing. Dan tentunya kita memerlukan power supply yang cukup ya. Di sini kita menggunakan FSP dengan seri FSP 560 APN. Yang kita dapat cuma di harga 250.000 aja. Dan yang terakhir, semua part yang tadi udah kita sebutin itu kita bungkus di casing Venom RX Iskander. Ya kalian udah tahu lah ya, yang ini kita pernah review di video sebelumnya dan ini dibanderol di harga 400.000. Sudah termasuk dua fan di depannya nih teman-teman, jadi ya udah cukup oke lah ya. Jadi total rakitan pada episode kali ini adalah sebagai berikut. Dan ini estimasi perbandingan jika kita menggunakan part baru. Jadi kalau kita lihat-lihat ya selisihnya itu sekitar Rp1.965.000. Nah, gimana kalau menurut teman-teman? Lebih worth it mana nih? Kita ambil part bekas seperti ini yang memang masih ada masa garansinya atau mending beli baru aja? Coba kalian tulis komen di bawah ya. Nah, untuk harga di atas sendiri itu bersifat tentatif ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa berbeda-beda gitu ya. Apalagi kalau kalian nontonnya jauh dari dimana video ini kita buat dan upload. Tergantung wilayah dan tempat kalian tinggal juga sih. Nah, oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung video. Kesimpulannya sih menurut gue pribadi ya, selama kita membeli part yang masih dalam masa garansi, ya nggak masalah sih.
Selama itu bisa menekan budget yang lumayan, tentunya itu akan membuat budget kita lebih hemat. Yang penting kita harus perhatikan barang yang kita beli itu dalam kondisi normal dan sudah diuji sebelumnya oleh penjual, atau mungkin memang sebelumnya masih terpasang di PC si penjual gitu. Tapi balik lagi sih, kalau kalian punya budget yang emang lebih atau nggak terbatas ya, gue rasa sih ngapain beli bekas, jadi mendingan beli baru aja. Oke, mungkin demikian dulu video kita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih buat yang udah nonton, yang buat udah like, komen, itu sangat support kita banget ya. Jadi buat kalian yang mau support kita ya boleh dibantu like, subscribe, atau komen jika kalian ada kritik, saran, dan lain-lainnya. Gua BM pamit undur diri, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.